Terima kasih buat teman-teman dan kita semua yang hadir malam hari ini untuk kita boleh beribadah mengenang 40 hari orang tua kita tercinta. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, saya sampai kita bangkit berdiri, boleh sama saya berdiri. Kita akan berdoa memulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sehingga saat malam hari ini kami boleh berada di rumah keluarga di tempat ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa ucapan syukur kami kepada-Mu atas segala anugerah dan kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami boleh mengenang di mana orang tua kami 40 hari yang lalu sudah Tuhan panggil pulang ke surga. Kami percaya Tuhan, sekarang beliau sudah di tempat di mana Tuhan berada, beristirahat dengan tenang, penuh dengan sukacita. Dan kami percaya kami yang hidup saat ini, terutama buat keluarga besar, mereka juga akan terus berjuang Tuhan, berjuang terus sampai akhir, terus setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya malam hari ini kami ingin memberikan setiap pujian dan penyembahan kami. Kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan bila setiap apa yang kami lakukan malam hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersukacita kita malam hari ini. Haleluya. Kita tahu bahwa 40 hari yang lalu orang tua kita sudah dipanggil Tuhan oleh Tuhan surga. Kalau kita orang yang percaya kepada Kristus, kita hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Kenapa saya bilang beruntung? Satu, saat kita meninggal di dalam Tuhan, kita memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena sudah tidak ada lagi air mata, sudah tidak ada lagi kesedihan, yang ada adalah sukacita. Beliau yang sudah pergi, dia akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa saya bilang beruntung? Dia sudah beristirahat dengan tenang dari segala jernih lelahnya di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa saya bilang beruntung? Apapun yang kita buat dalam dunia ini, entah itu kebaikan, orang tua kita sudah melakukan banyak kebaikan. Percaya, saat dia meninggal, saat dia dipanggil Tuhan, maka apa yang dia perbuat akan diperhitungkan oleh Tuhan saat Tuhan hakimi dunia ini. Haleluya. Saya percaya kita semua juga akan mengalami hal yang sama. Dan maka dari itu, persiapkan hidup kita baik-baik menjelang hari itu tiba dan dan saat ini kita akan menyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, tanda bahwa kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kami mau bersorak
yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia adalah sahabat. Dia adalah kekasih. Dia adalah teman. Segala sesuatunya ada di dalam dia. Setiap kita harus percaya bahwa mungkin kita merasa bahwa nama Yesus itu saya tak pernah lihat kok. Memang tidak ada satupun yang pernah melihat Tuhan Yesus. Tapi dia selalu hadir dalam hidup kita saat kita memanggil dia Yesus, Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masuk firman Tuhan. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian, tidak apa-apa ya. Jadi beberapa hari ini saya dan keponakan saya si Gilbert sudah mempersiapkan segala sesuatunya bukan pelayanan hari ini. Lagunya, saya bilang, nak, tante kirim ya lagunya ya. Ya teh, kirim. Nggak tahu kemarin saya mimpi, Bapak Ibu. Saya mimpi habis saya nonton sinetron, salah kan? Ibu nonton sinetron, saya tidur, bisa tidur. Saya dengan dia pergi pelayanan. Tapi yang kami layani orang-orang yang pakai baju compang camping semua. Ada yang pakai jas, ada yang pakai gaun, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai baju tidur, ada yang pakai baju petani, tapi compang camping dan mukanya begitu menyedihkan. Dan keponakan saya bilang gitu kepada mereka, kalau kalian tidak percaya kepada Yesus, maka kalian tidak akan pernah namanya menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan saya yang ngomong, pada saya yang WL-nya, tapi dia yang bicara. Lalu tiba-tiba HP saya ini berbunyi. Dan yang pada saat itu mereka yang compang camping itu tiba-tiba menerima Tuhan Yesus. Dan anehnya pakaian mereka langsung jadi bagus. Bayangkan. Jadi bagus. Yang compang camping itu bisa bagus. Tiba-tiba pakaian itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan langsung berubah. Dan kami berdua melayani. Tapi saya bangun lagi duduk sini karena jam alarm di HP saya bunyi. Saya bilang, Tuhan, ada apa ini? Saya bilang. Lalu Tuhan mengingatkan saya, dan lagu ini yang akan kita nyanyikan itu ada di dalam pujian yang kami nyanyikan pada saat kami menyampaikan sesuatu kepada mereka semua. Yang meninggal itu tidak ada, tapi kami melayani bidang penghiburan, tapi yang meninggal tidak ada. Karena Tuhan bilang bahwa yang meninggal itu tidak ada urusannya lagi dengan kita. Meninggal itu urusannya dengan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu di tempat ini sudah percaya Yesus 100% apa belum, saya nggak tahu. Tapi saya ingin memberikan kabar yang baik. Saya ingin memberikan kabar yang penuh dengan sukacita ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Tidak ada nama yang lain di dunia ini yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, selama hidup saya di dunia ini, saya tidak pernah berpikir saya melayani di bidang penghiburan. Saya tidak ngerti. Karena saya menghadapi itu orang-orang yang sedang berduka. Tapi Tuhan pakai saya saat saya mengalami kedukaan itu. Waktu suami saya 3 tahun yang lalu meninggal, saya merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya bersama anak-anak saya. Itu yang saya rasakan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, kenapa saya boleh begitu semangat, begitu bahagia, begitu sukacita boleh mengambil bagian pelayanan yang mungkin orang lain tidak menoleh. Ngomong saya bilang, tidak merespon, waduh saya mau mengejar-ngejar, enggak. Mungkin orang-orang tertentu. Tapi kalau saya bilang, Pak Jono, saya mau melayani kalau orang lain sudah tidak mau. Kalau saya melayani, saya langsung hubungi keponakan saya.
kita melayani, nak, saya bilang. Melayani dengan sukacita. Yang kita hadapi ini orang-orang yang sebagian tidak mengenal Tuhan. Orang yang meninggal kita nggak layani lagi karena itu udah urusan Tuhan. Karena jiwanya itu sudah urusan yang di atas. Yang kita layani, kita hadapi mereka yang saat ini mengalami kedukaan, keburukan, kesedihan. Bagaimana kita menyampaikan sukacita itu bahwa Yesus itu yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan penyembuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Percaya kepada Yesus. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Saya menyampaikan ini karena saya punya mimpi itu, saya bilang. Saya hanya bisa bilang Tuhan mau pakai saya dengan keponakan saya. Mungkin ada yang tidak suka, nggak apa-apa. Tapi saya merasa bahwa ini perlu disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan. Bapak Ibu, kita undang bangkit berdiri, boleh bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih sekali lagi. Kalau kami boleh ada di tempat ini itu semua karena anugerah. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesempatan yang masih Tuhan berikan, supaya Bapak Ibu boleh mengenal, boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, boleh mendengar di mana keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya Rabba Sabda. Haleluya. Walau ku harus berjalan, amen, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada sempurna, mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, ini pujian yang saya dengar waktu saya di mimpi. Awalnya bukan lagu ini yang mau saya nyanyikan dengan keponakan saya. Lagu ini dinyanyikan oleh kami berdua waktu kami menghadapi orang-orang yang compang-camping itu. Kami berkata kepada mereka bahwa saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu akan berubah. Mungkin saat ini kita mempunyai kehidupan yang tidak baik-baik saja. Mungkin tidak ada yang peduli dengan kita, tapi saya mau kasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu peduli atas hidup kita. Kalau jangan pernah keraskan hati kita menerima kebenaran. Saya menyampaikan ini karena saya diberikan mimpi itu oleh Tuhan waktu saya tidur. Orang yang compang-camping itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saat Dia bilang, kalau kalian tidak percaya kepada Yesus, maka kalian tidak akan peroleh kehidupan yang kekal. Tapi mereka meresponi dan menerima. Dan saat itu juga pakaian mereka yang compang-camping itu berubah menjadi pakaian yang bagus. Tidak lagi compang-camping. Di
Di situ saya mau menyampaikan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, Bapak Ibu. Saat kita hidup di dunia ini, inilah kesempatan kita berubah. Kita harus mempunyai pilihan, keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak boleh main-main atas hidup ini, karena kematian itu akan datang setiap saat. Kita tidak pernah tahu. Kita nggak tahu 5 menit ke depan atau 1 jam ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saat kita sudah menerima Yesus, pada saat kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun detik ini kita dipanggil Tuhan, kita sudah berada bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menjadi sekali lagi, kita mengatakan kepada Tuhan, Kau adalah Juru Selamat kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
malam hari ini kami boleh berkumpul dengan keluarga besar kami Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan ada di tengah-tengah kami. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap firman yang kami hamba sampaikan. Berkati setiap Tuhan saudara kami yang hadir Tuhan. Agar setiap firman yang ditaruh Tuhan boleh bertumbuh 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri pujian bagi Allah. Mika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Judulnya kedatangan Tuhan. Ayat ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi ayat 14-nya, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai dalam Tuhan, sekali-kali tidak akan menggali mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu bukanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Jadi saya mulai dengan sehingga kenapa itunya? Karena itu hidupkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Ini yang dari pagi tadi Tuhan katakan, malam hari ini kami katakan. Ayat ini saya nggak berlama-lama, tapi kenapa Tuhan taruh di hati saya sampaikan? Karena Tuhan akan segera datang. Kalau saya ngomong biasa, namanya pendeta biasa, ya, Tuhan bicara, Tuhan gimana. Tapi saya masih ingat ada satu komunitas saya namanya Emmanuel. Di situ ada namanya Rosita, ada namanya Lydia. Mereka orang biasa-biasa. Nah ini juga pernah dikasih tentang mimpi akhir zaman. Terakhir saya tanggal 22 Juli kemarin. Iya teman-teman, akhir zaman itu tidak seperti kita sekarang, kayaknya enak ya. Kita masih bisa kumpul, masih aman ya. Ya. Tapi nanti gimana? Mungkin bisa jadi kejadiannya yang kayak saudara-saudara kita di daerah lain. Mau ibadah dikejar-kejar. Oh dia nggak peduli. Saudaraku, dia nggak peduli. Kalian punya agama siapa, agama apa? Tapi kalau dia udah beda, dia bilang apa? Bunuh. Serius? Nanti ada sesama saudara, nanti saling menyerahkan, ya kan? Menantu perempuan sama ibu mertuanya juga begitu. Jadi jangan heran lagi ya. Yang lagi heboh apa? Hizab ya. Ya, hizab kan? Anak itu nggak salah apa-apa. Saya, anak nggak dikasih makan saya semalam, terus dia dilempar begini kepalanya. Waduh. Sebenarnya ada nggak ibu yang bisa kayak gitu? Nggak ada. Terus itu apa? Itu roh. Orang kerah, kayak orang kerasukan tuh nggak gitu lagi sekarang, dengan sadar, dengan emosi, itu ya. Ya. Jadi ayat ini berkatakan apa? Jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi yang pertama pesan Tuhan agar keluarganya apa? Tidak berduka cita seperti kehilangan pengharapan. Berduka citalah karena sebuah kesedihan, karena kita dapat ditinggalkan orang yang kita kasih. Tapi lihat mimpinya tadi, Dewi, lihat firman Tuhan yang disampaikan Dewi itu tadi apa? Bahwa orang yang sudah meninggal, dia sudah bersama dengan Bapak. Waduh, acek.
sudah tenang dia. Saya yang masih bergumul. Belum nikah. Besok makan apa ya? Ini gimana lain orang ini ya? Jujur teman-teman, saudara, jangan dipikir walaupun saya pendeta, tapi kayaknya apa ya? Gembira kali saya ini melayani orang. Kenapa? Hidup saya ini itu bukan lagi saya lagi. Karena hidup itu bukan aku lagi dengan Kristus. Ada aja sedikit dan hidupan saya nggak benar. Malam Tuhan bilang, kamu lagi berapa tadi? Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang meninggalkan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, ada jaminan keselamatan dan kepastian kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau udah meninggal, sudah. Ini baru pesan ya. Ini kami katakan dengan firman Tuhan, kita yang hidupnya masih tinggal satu dan terus sekali tidak akan menerima mereka yang telah meninggal. Jadi ini tentang kebangkitan nanti. Ya. Jadi pada saat sampai kala ditiup malaikat, terus apa? Itu akan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Teman-teman, tidak semua orang diangkat. Hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa itu? Orang yang dimana ada firman. Roh Kudus itu tinggal kalau ada firman. Jadi malam hari saya dorong saudara semua baca firman. Kembali diingatkan saudara saya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan harap kita mensolkan. Gimana kalau udah meninggal ya? Udah meninggal aman dia, karena dia pasti. Tapi kalau kita masih berjalan, ya kita nggak tahu. Ya kan? Nah, besok kita buat apa? Mungkin kita seperti mamanya si Nizam itu, mama tirinya. Ya, atau tiba-tiba kita bisa kasar sama orang, kita bisa ngomong yang jahat sama orang, ya. Terus ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Jadi kalau meninggal diangkat dunia, kita baru diangkat. Ayat 18 bilang apa? Hiburkanlah. Tuhan, kok kenapa mesti saya ceritakan itu? Apa yang mau dihibur? Dia bilang begini loh. Anakku, orang sudah meninggal dia bersama. Kita yang masih tinggal, kita apa? Masih berjuang. Nah, Tuhan minta kita ngapain? Kalau dia belum datang, kita mesti ngapain? Nah, saya tutup dengannya di dalam Efesus. Efesus 5 ya. Ayat ke-15, 16 dan 17, 18. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jadi sementara kita menantikan janji Tuhan, entah datang kapan, bisa jadi nggak besok janjinya datang? Bisa jadi. Tuhan percepat nggak? Tuhan akan percepat. Ya, kejahatan ini semakin ya. Teman saya takut, karena saya juga takut berbuat jahat. Saya nggak tahu besok saya masih bisa nggak tegak berdiri nyampein firman gitu kan. Ya kan, jangan-jangan besok tiba-tiba pikiran saya jadi jahat. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya apa? Jangan sampai hidup kita tadi apa? Di dalam Kristus, kita malah di luar Kristus. Malam hari ini tantangan saya berikan. Ya, kita berdoa. Yang belum terima Tuhan Yesus nanti boleh angkat tangan. Yang lain kejabatan nanti saya doakan. Bahagia kamu. Yang sudah terima gimana? Ayo nanti kita sama-sama berdoa. Kita kembali. Kalau saudara kita bilang 2 kalimat saya, kalau kita kembali kita maafin Tuhan Yesus. Ya, ikut keluarga saya itu kakak ipar saya tiap hari dikirim kalimat sederhana. Tadi pagi dari kirim apa? Agar mengaku dosa. Itu dia ya. Kadang-kadang kita lupa mengaku dosa kita. Ke calon suami, berarti papa tirinya jual hanya untuk sebuah motor ya. Anak dijual hanya motor. Teman-teman, saya gemetar ya.
Nah, jangan-jangan di sekitar saya ada yang begitu nanti. Anak itu juga dia hanya untuk demi uang atau dia jual diri. Ya, di komunitas saya ingatkan anak-anak gadis ya, khususnya masuk SMA. Saya bilang itu kalian tahu nanti saya nggak begitu kok. Tapi apa saya lihat dia punya Instagram, komennya apa? Waduh, seram saya, ya kan? Mending uang dibanding hidup miskin itu nggak enak deh, lebih baik punya uang jual diri. Istilahnya bahasa saya begitu ya. Teman-teman apa? Hari ini akan semakin jauh. Ada tawanan. Ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita mengerti kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya tutup dengan kalimat yang pertama, hiburkan. Tapi di sana mengandung makna apa? Agar kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Hari-hari ini banyak orang mengaku, termasuk saya pribadi, saudara saya ini hamba Tuhan, saya pendeta. Tapi ketika hari ini saya penuh dengan Roh enggak ya? Ketika saya ngomong, saya mempergunakan firman atau hanya kata-kata bijak, ya kan? Apa dong kata-kata bijak hari ini? Karena zaman sekarang banyak gitu ya. Tapi Pak, malam hari ini saya diingatkan apa? Tadi lewat apa? Mimpinya saudara saya. Ada orang-orang di luar yang di sana penuh. Kita ini, hidup kita ini bukan kita lagi, melainkan Yesus dalam kita. Aceh sudah di sana, tapi Aceh itu punya warisan. Dari pagi saya bilang apa? Iman. Iman itu tidak hanya bisa dilihat, tadi kita nggak lihat Tuhan, tapi apa? Lewat perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi perbuatan kita dimulai dari siapa dulu? Keluarga besar kita, tunjukkan kasih kita. Ya kalau ini mama kita masih ada, tunjukkan kasih. Kalau masih ada saudara kita, tunjukin ke saudara kita. Kalau ada ketidakadilan, kita telan itu. Saya bilang makan tuh ketidakadilan itu, lakukan yang benar. Jangan karena dia mengecewakan kita, siapa gua nggak lagi. Ya kan? Karena jujur teman saya ngomong ini karena keluarga saya begitu. Sekarang sudah nggak akur karena yang satu dan tidak dekat. Jadi kami sudah nggak kayak dulu lagi. Ya saya sedih. Tadi pagi saya lihat semua kayaknya akrab. Saya jadi cemburu. Ya, jadi lakukan itu. Apa lagi? Itu lakukan dulu dengan keluarga kita. Ya udah apa? Lakukan dengan tetangga kiri kanan kita. Ya, jangan pandang dia suku, agama, apapun. Kan tadi apa? Dikatakan pergunakan walaupun jahat. Pergunakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita waktunya. Mungkin selangkah. Ya, mungkin pikiran saya masih sehat. Ya, beberapa hari lalu saya sakit. Sampai hari badan saya masih belum terlalu fit. Sudah enak bawa badan begini. Tidur salah, nggak bisa tidur. Makan salah, nggak bisa makan. Minum kopi sedikit, langsung asam lambung. Pokoknya badannya rasanya nggak enak banget. Dan tadi pagi, tengoklah. Tuhan katakan, di dalam aku ada kuah. Penuh dengan roh. Baca firman. Saya dorong saudara-saudara semua mulai malam hari ini. Mungkin Aceh nggak banyak ngomong. Yang terakhir saya masih ingat, bahkan dia tahu kalau sebentar waktu dia akan kembali. Gak banyak orang yang bisa ngomong Tuhan, bentar lagi saya kembali. Ya kan, itu saya mau meninggal juga saya gitu kok. Langsung tahu kok, saya juga mau pergi saya bilang. Nanti kalau udah saya mau pergi, barukan ke orang tua saya. Saya bilang, itu mukanya dengan muka yang bisa sukacita dari rasa sakit yang luar biasa. Itu ditanya sudah pernah ceritakan juga. Tapi kenapa saya ulang? Nah itulah,
Orang penuh dengan roh itu dia berbeda. Didesak bagaimanapun kehidupan dia akan tetap tenang. Ya. Jadi hari apa? Mari setiap kita bangun kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau kita penuh dengan roh. Saya nggak tahu menjelaskan, tapi dengan hanya baca firman, kita naikkan pujian penyembahan, saya ajak saudara semua keluarga ini hari belum datang. Ya saya nggak tahu akan terjadi apa, tapi saya sedang merasakan satu gelombang. Ya kan dari tadi pagi ada dalam sejahtera yang luar biasa saya rasakan dari tempat siaran sampai tadi saya masuk rumah ini, saya nggak tahu ada maksud apa. Saya juga nggak tahu saya ngomong apa, tapi dalam pikiran saya tadi, Dewi juga dari tadi ngomong gitu aja terus. Yesus itu berkuasa atas kita. Kita berpikir. Kita naikkan lagu tadi dari awalnya satu ya saja. Kita katakan. Bapa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuatkan Tuhan seluruh keluarga tempat ini khususnya buat kami Tuhan. Kau tentukan hatinya, kau beri dia pertumbuhan karena suaminya telah kau panggil ke sisi. Tetapi biar kau berharapan di dalam Yesus Tuhan menolong dia, yaitu Roh-Mu yang kudus. Mulai hari Tuhan sebagaimana Engkau pernah menolongi hamba dalam keadaan yang tidak baik Tuhan, Kau menaungi keluarga, Engkau menaungi saudara kami, anak dan cucu yang ditinggalkan, dan Kau menaungi Tuhan seluruh kami Tuhan. Firman-Mu dan kami Tuhan, agar kami Tuhan tinggal dalam Tuhan kehendak. Ajar kami Tuhan, agar setiap kami berpegang teguh pada firman Tuhan. Apa yang kami perkatakan adalah firman Tuhan. Apa yang kami lakukan dasarnya adalah firman Tuhan. Tegakkan iman percaya kami Tuhan, agar hati setiap kami Tuhan dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh berkati ke dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua.
Kami dari pihak keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk melakukan ibadah penghiburan 40 hari kepergian Bapak kami. Dan sekiranya kita semua yang hadir selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kami semua percaya bahwa hidup di dalam Kristus akan mendapatkan tempat terbaik di dalam surga. Dan begitu juga dengan Bapa kami yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Dan kami juga berterima kasih kepada Gereja Maksud 21 yang menuntun dan melakukan pembaptisan kepada Bapa kami untuk menerima Tuhan Yesus sepenuhnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Bapak untuk ibadah kami malam hari ini ya Bapak. Kiranya firman-firman yang disampaikan akan menjadi rema untuk kehidupan kami ya Bapak. Setelah kami pulang ya Bapak, kami merenungkan semua firman yang disampaikan, kesaksian yang disampaikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sampai hari ini, sampai detik ini ya Bapak. Tuhan Yesus, di hadapan kami tersedia berkat ya Bapak. Berikanlah, limpahkanlah berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapak, untuk tuan rumah terutama ya Bapak. Kau berikan mereka damai sejahtera ya Bapak, kelimpahan ya Bapak, kecukupan ya Bapak, kebahagiaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat ini menjadi pertumbuhan buat tubuh kami ya Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Padahal itu WA buka kok. Pertanyaan.